Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ella Sundari dengan NIM 17150193 akan menyampaikan ringkasan materi dari isolasi diosgenin dari Costus species. Jadi, diosgenin merupakan senyawa steroid atau senyawa phytosteroid sapogenin. Diosgenin merupakan senyawa pengkontrol hiperkolesterolemia dengan cara menghambat absorpsi si kolesterol dan meningkatkan sekresi si kolesterol itu sendiri. Ini digunakan biasanya untuk sintesis komersial kortison, prognenolon, progesteron, dan produk steroid lainnya. Atau yang dikenal sebagai pacing diketahui mengandung senyawa diosgenin dan tanin yang memiliki aktivitas antifertilitas. Rimpang pacing yang umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan steroid di industri. Rimpang panci termasuk dalam suku temu-temuan atau gingiberase. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini disebut real ginger, spiral ginger. Pacing dibudidayakan di India untuk keperluan bahan obat. Tumbuhan ini juga lazim ditanam sebagai tanaman hias. Namun sifatnya yang mudah tumbuh menyebabkan pacing juga dicap sebagai tumbuhan pengganggu. Umbi pacing banyak mengandung pati dan serat. Di samping itu juga terdapat senyawa racun saponin dan sedikit minyak atsiri. Secara tradisional, akar rimpang pacing yang pahit dipakai dalam ramuan jamu untuk obat demam dan kejang. Rimpang pacing dalam tradisi pengobatan Ayurveda seperti dikutip dari Hot Purple juga dimanfaatkan sebagai obat asma, bronkitis, hingga anemia. Buku Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia menyebutkan pacing tawar dapat diolah untuk mengobati bengkak pada sakit ginjal, perut busuk, infeksi saluran kemih, serta pengerutan hati. Costus species Smith dan dari beberapa jenis Costus lain seperti Costus rumphianus Valet, Costus Spindlis Ross, dan Costus Phyllochissimus Jack yang banyak terdapat di Indonesia mengandung 0,8 sampai 2,9% diosgenin pada rimpangnya. Sedang pada biji Costus speciosus terdapat 3,1 sampai 3,6% diosgenin. Pertumbuhan yang cepat dan biomasanya yang tinggi merupakan sifat-sifat yang mendukung pemanfaatan Costus ini sebagai penghasil diosgenin. Metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan pada percobaan kali ini adalah reflux. Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur pada titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna. Berikut adalah gambaran dari rangkaian alat reflux. Prinsip kerja reflux. Pelarut variasi yang digunakan akan menguap pada suhu yang tinggi, namun didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya berbentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut yang akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Selanjutnya adalah prosedur ekstraksi. Pertama, ditimbang 15 gram rimpang pacing segar atau kering. Lalu, disediakan 20 ml Aquades, labu alas bulat, dan 15 gram sampel. Masukkan sampel ke dalam labu alas bulat. Ditambahkan 20 ml Aquades ke labu alas bulat, dan ditambahkan asam klorida pekat sebanyak 5 ml ke dalam labu alas bulat secara perlahan dan hati-hati melalui dinding tabung. Direflux selama lebih kurang 4 jam. Setelah lebih kurang 4 jam, diinginkan hasil reflux. Disaring hasil reflux menggunakan kertas saring dan corong. Filtrat ditampung pada beker gelas.
Dimasukkan filtrat ke dalam corong pisah, lalu ditambahkan 20 ml kloroform melalui mulut corong pisah dengan hati-hati. Digojok sampel sambil dibuka bagian bawah corong untuk mengeluarkan gas atau uap yang ada di dalam corong. Diambil sari kloroform bagian bawahnya dan dituang ke dalam cawan penguap. Diuapkan sari kloroform di atas penanas air sampai 2/3 bagian. Prosedur isolasi diosgenin dari lipang pancing. Yang pertama, ditimbang 15 gram bahan segar atau kering dari lipang pancing. Kemudian disiapkan aquades sebanyak 20 ml, labu alas bulat dan sampel yang sudah ditimbang. Kemudian dimasukkan sampel ke dalam labu alas bulat dengan hati-hati dan secara perlahan. Sampel yang sudah dimasukkan ke dalam alas bulat kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 20 ml dalam labu alas bulat. Ditambahkan dengan asam klorida pekat sebanyak 5 ml dalam labu alas bulat yang telah berisi dengan sampel dan aquades. Asam klorida pekat ditambahkan melalui mulut tabung secara perlahan dan dengan hati-hati. Kemudian direflux campuran tersebut selama kurang lebih 4 jam. Setelah direflux selama 4 jam, didinginkan hasil reflux tersebut. Setelah dingin, hasil reflux kemudian disaring dengan menggunakan corong dan juga saring. Filtratnya ditampung dalam beker glass. Setelah filtrat tersaring dan ditampung ke dalam beker glass, kemudian dibuang ampasnya. Disediakan corong pisah, di mana harus dibuka untuk corong pisah dan pastikan bagian bawah corong pisah tersebut terkunci sehingga larutan nantinya tidak akan keluar. Dimasukkan filtrat tadi ke dalam corong pisah melalui mulut corong. Disediakan kloroform sebanyak 20 ml. Dimasukkan kloroform tersebut ke dalam corong pisah secara hati-hati dan perlahan. Kemudian digojok campuran tersebut. Dibuka bagian bawah corong pisah untuk mengeluarkan gas hasil penggojokan. Kemudian dilakukan penggojokan secara berulang-ulang sampai gas tidak lagi keluar. Kemudian disaring filtrat dengan kloroform sebanyak 3 kali. Larutan dipisahkan dengan atas sari kloroform dan sari air. Diambil sari kloroformnya, kemudian dimasukkan sari kloroform tersebut ke dalam cawan penguap. Kemudian cawan penguap tersebut dipanaskan di atas penanas air sampai 2/3 bagian. Kemudian kita masuk kepada identifikasi sari kasar diosgenin dengan kromatografi lapis tipis. Yang pertama ialah dimasukkan fase gerak ke dalam chamber. Fase geraknya yaitu campuran dari kloroform dan etanol 95% dengan perbandingan 95:5 dalam 5 mili. Kemudian ditutup dengan tutup chamber, dilapisi dengan vaselin di sekeliling tutupnya. Kemudian dijenuhkan fase gerak selama kurang lebih 1 jam. Fase diamnya yang sebelumnya sudah dipanaskan dalam oven selama kurang lebih 30 menit, yaitu plat peran lapis tipis silika GF254. Kemudian diambil sari kasar diosgenin tersebut menggunakan pipa kapiler yang telah disterilkan dengan etanol, lalu ditotolkan pada bagian tengah dari plat. Ditotolkan sari kasar diosgenin tersebut pada plat sampai plat KLT jenuh oleh larutan ekstrak, lalu diamkan plat KLT selama kurang lebih 15 menit. Kemudian plat KLT dimasukkan dalam chamber yang sudah jenuh. Noda dari titik penotolan akan merambah sampai garis batas pengembang. Batas pengembang yaitu 0,5 cm dari batas atas. Jika noda sudah merambat sampai batas atas, maka plat KLT dikeluarkan lalu dikeringkan. Kemudian dilihat plat KLT di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer untuk melihat bercak noda yang ada. Ini adalah hasil penampakan bercak noda di bawah sinar UV 366 nanometer. Kemudian, setelah selesai, lampu UV dimatikan dan plat dikeluarkan dari alat. Lalu diambil larutan penampak bercak noda, yaitu Lieberman Bouchard. Lalu dimasukkan ke dalam beker gelas. Disemprotkan penampak bercak noda menggunakan alat penyemprot ke seluruh bagian dari plat KLT. Setelah seluruh bagian disemprot, lalu dikeringkan.
Setelah kering, dilihat hasil plat KLT di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Berikut adalah hasilnya. Lalu setelah selesai, lampu UV dimatikan dan dikeluarkan alat KLT dari alat. Kemudian hitung nilai RF dari noda yang dihasilkan. Apakah membuktikan bahwa sampel mengandung diosgenin atau tidak? Di mana sampel kali ini ialah rimpang pacing. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan kakak asisten. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.